Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di channel SC Dubar, yaitu channel yang berisi materi pembahasan riset dan statistik. Pada pertemuan ini, kita akan membahas uji korelasi berganda secara simultan dan secara parsial pada model regresi linier berganda. Uji korelasi ini sering kita jumpai pada analisis data pada penelitian model regresi. Dan pada tutorial sebelumnya, kita telah bahas uji korelasi bivariat serta uji regresi linier berganda yang memiliki keterkaitan dengan materi ini. Silakan untuk dipelajari kembali. Supaya bisa menerima materi dengan jelas, maka dalam mengikuti tutorial ini, hendaknya jangan skip supaya informasi dapat diterima dengan baik. Konsep dasar dari tujuan uji korelasi linier berganda secara simultan adalah untuk mengetahui ada tidaknya hubungan dan berapa besar tingkat keeratan hubungan secara bersama-sama antara dua atau lebih variabel independen atau variabel X terhadap variabel dependen atau variabel Y. Konsep dasar pengambilan keputusan dari uji korelasi simultan adalah sebagai berikut. Jika nilai signifikansi f-change lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan terdapat korelasi. Namun, jika nilai signifikansi f-change lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan tidak adanya korelasi. Selain membandingkan dengan nilai probability 0,05, pengambilan keputusan uji korelasi simultan juga dapat dilakukan dengan perbandingan antara R hitung dengan R tabel. Yaitu, jika R hitung lebih besar dari R tabel, maka dapat disimpulkan terdapat korelasi atau terdapat hubungan. Namun jika R hitung lebih kecil dari R tabel, dapat disimpulkan tidak adanya hubungan atau tidak adanya korelasi. Kemudian untuk melihat tingkat keeratan hubungan atau tingkat derajat hubungan dapat dilihat dari nilai R, yaitu yang disebut dengan nilai koefisien korelasi. Kita lihat dengan cara melihat nilai ketetapan keeratan hubungan dari beberapa sumber referensi. Di sini kita merujuk pada referensi menurut Wiratna Sujarweni, yaitu jika nilai koefisien korelasi di antara 0,00 sampai dengan 0,20, maka dapat disimpulkan korelasi sangat lemah. Jika nilai koefisien korelasi di antara 0,21 sampai dengan 0,40, maka dapat dikategorikan sebagai korelasi lemah. Jika nilai koefisien korelasi 0,41 sampai dengan 0,70, maka dapat disimpulkan adanya korelasi yang sedang. Jika nilai koefisien korelasi di antara 0,71 sampai dengan 0,90, maka dapat dikategorikan sebagai korelasi kuat. Jika nilai koefisien korelasi 0,91 sampai dengan 0,99, maka dapat dikategorikan sebagai korelasi yang kuat sekali. Namun jika koefisien korelasi adalah 1, maka dapat disimpulkan memiliki korelasi yang sempurna. Baik, untuk memudahkan pemahaman, kita langsung praktekkan cara uji korelasi secara simultan atau secara bersama-sama pada model regresi linier berganda dengan menggunakan program SPSS. Berikut adalah merupakan data jawaban kuesioner dari penelitian model regresi linear berganda, yaitu pengaruh X1 dan X2 terhadap Y, di mana X1 adalah kualitas produk, X2 adalah promosi, dan Y adalah kinerja penjualan. Judul penelitian ini adalah pengaruh kualitas produk
dan pengaruh promosi terhadap kinerja penjualan. Dan data yang ada di samping ini adalah merupakan data dari hasil jawaban kuesioner. Kita buka program SPSS untuk melakukan uji korelasi simultan pada model regresi berganda. Ya, lembar kerja SPSS telah terbuka, kita klik cancel. Kemudian kita siapkan properti, yaitu menyiapkan masing-masing nama dari variabel yang hendak kita uji. Kita pilih variabel view. Kemudian pada baris pertama, kolom pertama, kita tulis x1 sebagai variabel x1. Kemudian di bawahnya variabel x2 dan di bawahnya adalah variabel y. Selanjutnya pada kolom label kita tulis untuk variabel x1 adalah kualitas produk. Kemudian pada variabel x2 kita beri keterangan sebagai variabel promosi. Selanjutnya pada y kita tulis variabel kinerja penjualan. Langkah selanjutnya adalah memasukkan data yang hendak kita uji ke data view lembar kerja SPSS. Kita pindahkan ke data view. Selanjutnya kita kembali ke Excel. Untuk uji korelasi antar variabel, kita hanya membutuhkan jumlah total dari masing-masing variabel, yaitu total x1, kemudian total x2, kemudian adalah total dari variabel y. Kita pindahkan masing-masing total dari jawaban kuesioner setiap variabel ke lembar kerja SPSS. Kita blok semuanya. Kemudian kita copy. Lalu kita pindahkan ke lembar kerja SPSS. Pada data view di kolom variabel x1 kita kontrol paste ya, kontrol V. Selanjutnya kita pindahkan untuk variabel x2 dan variabel y. Data telah kita pindahkan. Pada data tabulasi yang ada di SPSS, ini adalah merupakan jawaban dengan angka bulat, bukan angka desimal. Oleh karena itu, pada lembar kerja SPSS kita sesuaikan supaya tidak ada dua angka di belakang koma atau bukan angka desimal. Maka kita sesuaikan formatnya dengan klik variable view. Selanjutnya pada kolom desimal ini kita rubah angka 2 ini menjadi angka 0 supaya tidak ada dua angka di belakang koma. Selanjutnya kita sesuaikan untuk measure, karena merupakan data interval maka kita rubah menjadi scale. Langkah selanjutnya adalah proses uji korelasi berganda secara simultan. Prosesnya hampir sama dengan langkah-langkah uji regresi, yaitu kita klik Analyze, kemudian kita pilih Regression, selanjutnya kita klik Linear. Kemudian variabel independen kita masukkan atau kita pindahkan ke kotak independen, dan variabel dependen kita pindahkan ke kotak dependen. Kualitas produk dan promosi kita pindahkan ke kotak independen, kemudian kinerja penjualan kita pindahkan ke kotak dependen. Selanjutnya kita klik statistik, kemudian kita aktifkan estimates model fit. Ini secara default sudah aktif. Selanjutnya kita aktifkan atau beri tanda centang untuk R-square change. Kemudian kita klik continue. Di sini metode yang kita gunakan adalah metode enter. Jadi posisi metode kita pilih enter. Selanjutnya kita klik OK.
Berikut adalah output SPSS dari hasil uji korelasi regresi linear berganda secara simultan. Kita bisa lakukan interpretasi. Di sini metode yang digunakan adalah metode enter, yaitu untuk menguji korelasi pada 3 variabel dengan 2 variabel independen, yaitu promosi dan kualitas produk, serta 1 variabel dependen, yaitu variabel kinerja penjualan. Kemudian untuk variabel remove, ini artinya semua variabel dalam penelitian dilakukan uji, tidak ada 1 variabel pun yang tidak diuji, semua diikutsertakan. Selanjutnya metode uji yang dilakukan adalah metode enter. Untuk menganalisa hasil uji korelasi linear berganda secara simultan, kita membutuhkan informasi yang ada pada tabel model summary. Untuk memperjelas pembacaan, kita bisa pindahkan tabel model summary ini ke Word. Untuk menyimpulkan ada tidaknya hubungan pada model regresi berganda ini, kita bisa lihat dari nilai signifikansi F-change, yaitu ketika lebih kecil dari 0,05 maka dapat disimpulkan terjadinya hubungan. Namun ketika nilai signifikansi F-change lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan tidak adanya hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Di sini nilai signifikansi F-change lebih kecil dari 0,05 maka dapat disimpulkan antara variabel kualitas produk dan variabel promosi secara simultan memiliki hubungan dengan variabel kinerja penjualan. Kemudian, untuk melihat tingkat keeratan atau tingkat derajat kekuatan hubungan, ini dapat dilihat pada nilai R, yaitu yang disebut dengan nilai koefisien korelasi. Bila kita lihat dengan cara melihat dari nilai ketetapan keeratan hubungan dari beberapa referensi, di sini yang kita ambil adalah dari referensi Wiratna Sujarweni bahwa nilai 0,696 berada pada posisi antara 0,41 sampai dengan 0,70. Jadi dapat disimpulkan keeratan hubungan adalah sedang. Kemudian dasar pengambilan keputusan ada tidaknya hubungan pada uji korelasi regresi linear berganda secara simultan juga dapat dilakukan dengan membandingkan R hitung dengan R tabel. Namun pada sesi ini tidak kita bahas karena sebelumnya telah kita bahas pada materi uji regresi linear berganda. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan uji korelasi parsial. Uji korelasi parsial adalah merupakan uji yang melibatkan variabel kontrol atau variabel pengendali yang diasumsikan sebagai nilai yang tetap atau konstan. Penggunaan variabel kontrol dalam analisis korelasi ini memiliki tujuan untuk mengetahui apakah hubungan yang terjadi antara variabel X dengan variabel Y ini dipengaruhi oleh variabel kontrol atau tidak. Uji korelasi parsial ini memiliki persyaratan bahwa variabel penelitian adalah merupakan data berskala rasio dan atau berskala interval. Kemudian uji korelasi parsial ini adalah merupakan bagian dari statistik parametrik, maka data penelitian harus berdistribusi normal. Kemudian pada uji korelasi parsial, kita juga dapat menentukan derajat keeratan hubungan. Beberapa referensi telah menjelaskan dasar pengambilan keputusan dari keeratan hubungan. Di sini kita dasarkan menurut Wiratna Sujarweni. Namun apabila menggunakan referensi yang lain, misalnya menggunakan referensi dari Prof. Sugiono, juga dipersilahkan. Menurut Wiratna Sujarweni, untuk nilai koefisien korelasi di antara 0,00 sampai dengan 0,20 ini dikategorikan sebagai korelasi yang sangat lemah. Kemudian
jika nilai koefisien korelasi di antara 0,21 sampai dengan 0,40 ini memiliki kategori korelasi yang lemah. Koefisien korelasi di antara 0,41 sampai dengan 0,70 maka dapat dikategorikan memiliki korelasi yang sedang. Kemudian jika nilai koefisien korelasi 0,71 sampai dengan 0,90 ini memiliki korelasi yang kuat. Jika nilai koefisien korelasi di antara 0,91 sampai dengan 0,99 maka korelasi bisa dikategorikan sebagai kuat sekali. Kemudian jika nilai koefisien korelasi pada angka 1 ini dapat diartikan memiliki korelasi yang sempurna. Baik, kita praktikkan cara melakukan uji korelasi parsial dengan data yang telah dipersiapkan, di mana data yang akan digunakan untuk melakukan uji korelasi parsial ini menggunakan data pelatihan yang sama pada saat kita melakukan uji korelasi secara simultan. Pada uji korelasi parsial yang akan kita lakukan ini, kita akan lakukan uji korelasi antara variabel X1 dan Y dengan variabel kontrolnya adalah variabel X2. Atau kita akan lakukan uji korelasi parsial antara variabel kualitas produk dan variabel kinerja penjualan dengan variabel promosi sebagai variabel kontrol. Kemudian uji korelasi parsial yang kedua adalah kita akan melakukan uji korelasi parsial antara variabel X2 dan variabel Y dengan variabel kontrol X1. Atau kita akan melakukan uji korelasi parsial antara variabel promosi dan variabel kinerja penjualan dengan variabel kontrol kualitas produk. Artinya, apakah masing-masing hubungan variabel X1 dan variabel Y ini dipengaruhi oleh variabel kontrol X2? Begitu juga, apakah hubungan variabel X2 dan variabel Y ini dipengaruhi oleh variabel kontrol dari X1. Baik, jelasnya kita langsung saja lakukan uji korelasi parsial. Kita ke lembar kerja SPSS. Karena kita menggunakan data yang sama pada uji korelasi secara simultan, maka langsung saja kita lakukan langkah-langkah uji korelasi secara parsial. Kita klik Analyze, kemudian kita pilih Correlate. Selanjutnya kita klik parsial. Uji korelasi parsial pertama, kita akan menguji hubungan variabel X1 dan variabel Y dengan variabel kontrol X2. Maka variabel X1 kualitas produk kita pindahkan ke variabel. Selanjutnya variabel kinerja penjualan kita pindahkan ke kotak variabel. Dan variabel promosi atau X2 kita pindahkan ke variabel kontrol. Karena pada uji korelasi parsial yang pertama ini kita jadikan variabel promosi atau X2 sebagai variabel kontrol. Selanjutnya kita aktifkan display actual significant level. Ini sudah default ya, secara otomatis sudah aktif atau dicentang. Kemudian pada test of significance ini kita aktifkan to tile. Selanjutnya kita klik options. Kemudian pada kotak statistik kita aktifkan means and standard deviation dengan klik means. Kemudian kita aktifkan zero order correlations. Kemudian pada kotak missing values kita pilih exclude case pairwise. Selanjutnya kita klik continue, kemudian klik OK. Berikut adalah output dari uji korelasi parsial. Di sini ada tulisan partial core, artinya adalah korelasi parsial. Kemudian kita langsung interpretasi. Kita bisa pindahkan ke Word supaya kita lebih leluasa untuk mengatur ukuran. Kita interpretasikan dari tabel output pertama, yaitu descriptive statistik. Pada tabel output descriptive statistik ini memberikan informasi ringkasan nilai statistik deskriptif atau gambaran data untuk ketiga variabel yang diteliti.
yaitu variabel kualitas produk, kinerja penjualan, dan promosi. Di mana gambaran dari ketiga variabel ini terdiri dari gambaran means atau nilai rata-rata, kemudian standard deviation dari masing-masing variabel, serta jumlah N atau jumlah sampel yang diteliti. Di sini data untuk kualitas produk kita menggunakan jumlah sampel 100, kinerja penjualan jumlah sampelnya 100, variabel promosi jumlah sampelnya adalah 100. Masing-masing nilai rata-ratanya terlihat. Kualitas produk nilai rata-rata adalah 21,11, kemudian variabel kinerja penjualan nilai rata-ratanya adalah 13,81, kemudian untuk variabel promosi nilai rata-ratanya adalah 38,67. Dengan masing-masing nilai standard deviation dapat dilihat pada samping kolom. Nah, nilai data ini dapat digunakan untuk melihat ada tidaknya keanehan data atau data outliers, yaitu caranya dengan membandingkan antara nilai means atau nilai rata-rata ini dengan nilai standard deviation. Yaitu jika nilai standard deviation lebih besar dari nilai mean, maka dapat disimpulkan terdapat data yang outlier atau data yang aneh. Dan berdasarkan data ini tidak ada nilai standard deviation yang lebih besar dari data mean. 2,971 ini lebih kecil dari 21,11, yang lainnya juga sama. 2,620 lebih kecil dari 13,81, 5,352 lebih kecil dari 38,67. Semua nilai standard deviation lebih kecil dari nilai mean. Artinya tidak ada data yang aneh atau yang outliers. Selanjutnya kita interpretasikan untuk tabel correlations. Kita bisa pindahkan ke Word supaya mudah di dalam melakukan interpretasi. Pada tabel korelasi, di mana merupakan output dari SPSS, kita dapat mendapatkan informasi hubungan antara kualitas produk dan kinerja penjualan sebelum dimasukkan variabel kontrol promosi, di mana hubungan antara kualitas produk dan kinerja penjualan ini memiliki koefisien korelasi 0,653 dengan nilai signifikansi total 0,000, artinya lebih kecil dari 0,05. Dapat disimpulkan bahwa kualitas produk dan kinerja penjualan memiliki hubungan yang signifikan. Selanjutnya kita bandingkan hubungan antara kualitas produk dan kinerja penjualan setelah dimasukkan variabel kontrol promosi, di mana nilai koefisien korelasinya adalah 0,392 dengan nilai signifikansi totalnya adalah 0,000. Apabila kita bandingkan antara hubungan kualitas produk dan kinerja penjualan pada saat dimasukkan variabel kontrol promosi dengan hubungan kualitas produk dan kinerja penjualan tanpa dimasukkan variabel kontrol promosi, maka terjadi perbedaan nilai koefisien korelasi, di mana terjadi nilai penurunan koefisien korelasi setelah dimasukkan variabel kontrol promosi, yaitu dari 6,53 turun menjadi 0,392. Jadi dapat disimpulkan dengan kehadiran promosi sebagai variabel kontrol terhadap hubungan kualitas produk dan kinerja penjualan ini memiliki pengaruh. Kita perhatikan di sini korelasi kualitas produk dan kinerja penjualan sebelum masuk variabel kontrol promosi. Nilai korelasinya adalah 0,653. Kita pindahkan di sini. Kita ketik di sini 0,653.
Kemudian setelah dimasukkan variabel kontrol promosi, nilai korelasinya adalah 0,392. Kita bandingkan antara nilai korelasi sebelum dimasukkan variabel kontrol promosi dengan setelah dimasukkan variabel kontrol promosi, di mana 0,392 berdasarkan nilai keeratan hubungan menurut Wiratna Sujarweni adalah masuk ke kategori korelasi lemah. Di sini kita tulis korelasi lemah. Kemudian untuk nilai korelasi 0,653 menurut Wiratna Sujarweni ini masuk ke korelasi sedang. Jadi kita tulis di sini masuk ke korelasi sedang. Maka dapat disimpulkan bahwa adanya variabel kontrol promosi ini mempengaruhi hubungan antara kualitas produk dan kinerja penjualan. Selanjutnya adalah kita melakukan uji korelasi hubungan antara promosi dan kinerja penjualan dengan variabel kontrol kualitas produk. Kita kembali ke SPSS. Langkah pertama kita klik Analyze. Kemudian pilih Correlate, klik Parsial. Kita jadikan kualitas produk ini sebagai variabel kontrol sehingga masuk dalam controlling for. Kemudian variabel promosi kita pindahkan ke variabel karena kita akan menguji secara parsial hubungan antara promosi dengan kinerja penjualan pada variabel kontrol kualitas produk. Kemudian perlakuannya sama, tutile aktif, display actual significant level, kita aktifkan. Kemudian klik option, means sama 0 kita aktifkan. Kemudian pada missing value kita pilih exclude case pairwise. Kemudian klik continue, klik OK. Berikut adalah output dari uji korelasi parsial antara X2 dan variabel Y dengan variabel kontrol X1. Langsung kita interpretasikan. Kita letakkan di bawah. Baik, kita interpretasikan. Berikut adalah tabel korelasi output dari SPSS. Dapat kita informasikan pada kotak yang saya blok ini adalah merupakan hasil uji korelasi antara promosi dan kinerja penjualan sebelum dimasukkan variabel kontrol kualitas produk. Kemudian pada kotak di bawah ini yang saya blok adalah merupakan hasil uji korelasi parsial antara promosi dan kinerja penjualan dengan variabel kontrol kualitas produk. Kita lihat perbandingan dari uji korelasi sebelum dan sesudah dimasukkan variabel kontrol. Pada hubungan promosi dengan kinerja penjualan sebelum dimasukkan variabel kontrol kualitas produk memiliki nilai koefisien korelasi 0,624. Kemudian setelah dimasukkan variabel kontrol kualitas produk, nilai koefisien korelasi antara promosi dengan kinerja penjualan adalah 0,316 dengan masing-masing nilai signifikansi tutile adalah 0,000. Jadi sebelumnya sudah memiliki hubungan yang signifikan. Kemudian setelah dimasukkan variabel kontrol kualitas produk, ini juga memiliki nilai hubungan yang signifikan, yaitu dengan nilai signifikansi tutile 0,001, artinya lebih kecil dari 0,05. Jadi memiliki hubungan yang signifikan. Setelah dimasukkan variabel kontrol kualitas produk, nilai korelasinya adalah 0,316. Kemudian sebelum dimasukkan variabel kontrol kualitas produk,
nilai korelasinya adalah 0,624. Artinya setelah ada variabel kontrol terjadi penurunan nilai korelasi. Kita lihat dasar ketetapan dari keeratan hubungan korelasi menurut Wiratna Sejarweni, di mana 0,316 ini masuk ke kategori korelasi lemah dan nilai 0,624 korelasi sedang. Jadi, dapat disimpulkan di sini bahwa kehadiran variabel kontrol kualitas produk ini memiliki pengaruh hubungan antara promosi dan kinerja penjualan. Jadi, dapat disimpulkan pada hasil uji korelasi parsial bahwa kehadiran variabel kontrol, baik variabel promosi maupun variabel kualitas produk, ini memiliki pengaruh terhadap hubungan variabel independen dengan variabel dependen. Demikian penjelasan dari tutorial uji korelasi secara simultan dan uji korelasi secara parsial pada model regresi linear berganda. Apabila tutorial ini memberikan manfaat, silakan untuk like, komen, dan subscribe supaya bisa terus mengikuti informasi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.